Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan NIM 18.2021. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum pendidikan anak SD ini dengan pemahaman konsep. Nah, kurikulum yang merupakan seperangkat sistem perencanaan yang dilakukan dalam aktivitas pembelajaran. Sedangkan kurikulum PAUD adalah perangkat kegiatan belajar melalui bermain yang mendapatkan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka pengembangan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki anak usia dini. Fungsi kurikulum PAUD yang pertama ada mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. Lalu yang kedua mengembangkan kemampuan berbahasa. Ketiga mengembangkan kemampuan kognitif. Yang keempat pengembangan fisik motorik. Dan yang kelima pengembangan daya cipta kreatif anak. Nah, semua itu adalah fungsi dari kurikulum PAUD. Lalu ada juga perubahan kurikulum PAUD. Yang pertama ada kurikulum tahun 1964 yang berisi sistem pendidikan Pancawardhana. Lalu ada juga pengembangan 5 aspek. Nah, yang kedua ada kurikulum 1968 yang berisi tentang peresmian kurikulum TK dan juga terdapat 8 bidang yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada kurikulum tahun 1976 yang lebih menekankan pada pengembangan kepribadian, bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Nah, lalu yang keempat ada juga kurikulum pada tahun 1984 yang berisi tentang berorientasi pada cara belajar siswa aktif. Lalu yang kelima ada pada tahun 1994 yang menggunakan tema dan subtema sebagai pokok pembahasan dan juga sistem catur bulan. Nah, lalu ada juga perubahan pada tahun 2004 KBK yang sistemnya semester dan juga guru sebagai fasilitator atau juga motivator bagi anak. Lalu yang ketujuh yaitu kurikulum KTSP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan menggunakan standar nasional. Kurikulum PAUD ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kurikulum nasional, yang kedua kurikulum lembaga, yang ketiga kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulum nasional itu mengacu pada standar nasional pemerintah. Lalu yang kedua, kurikulum lembaga yang berisi tentang visi, misi, tujuan, kekhasan, dan kegiatan dan juga sarana pada pembelajaran lembaga tersebut. Yang ketiga, kurikulum pembelajaran. Yang pertama, di dalamnya termasuk perencanaan tahunan, lalu perencanaan semester, dan juga perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Lalu selanjutnya ada komponen kurikulum PAUD. Yang pertama, tentulah harus ada anak. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penilaian atau asesmen. Yang kelima, pengelolaan pembelajaran. Yang keenam, peran masyarakat. Yang ketujuh, penilaian kurikulum. Yang kedelapan, keterampilan. Dan yang kesembilan yaitu pelatihan. Prinsip-prinsip kurikulum PAUD. Nah, ada beberapa bagian prinsip-prinsip PAUD, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu bersifat komprehensif. Dinyatakan bahwa kurikulum pembelajaran di PAUD harus secara menyeluruh mengembangkan semua aspek yang ada di dalam diri peserta didik secara optimal. Yang kedua, ada
sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, bahwa kurikulum harus mampu melihat perkembangan anak secara usianya. Jika pada jika dapat membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuannya, emosi, dan juga sosial pada peserta didik. Yang ketiga, ada melibatkan orang tua. Karena poin di sini, orang tua merupakan guru pertama bagi anak dan merupakan pendidikan utama. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Lalu yang keempat ada melibatkan kebutuhan anak. Nah, eh, kebutuhan dimaksud dalam kurikulum tersebut yaitu kemampuan kebutuhan, kemampuan dan juga minat para peserta didik yang dapat dikembangkan lagi di sekolah. Lalu ada yang poin kelima yaitu merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Nah, kurikulum ini juga harus mampu mengantarkan peserta didik untuk mengenali nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Poin yang keenam, mengembangkan standar kompetensi anak. Nah, tentu sesuai dengan tujuan kurikulum PAUD sendiri, potensi anak yaitu aspek yang harus dikembangkan yaitu ada 6 yang harus dikembangkan dengan optimal. Yang ketujuh ada menjalin kemitraan dengan keluarga dan juga masyarakat. Lalu yang kedelapan, menyediakan sarana dan prasarana. Lebih baik dalam satu lembaga harus ada sarana dan prasarana yang lebih memadai. Asas-asas kurikulum PAUD. Nah, asas yang pertama yaitu asas filosofis yang mengarahkan pada falsafah bangsa dan pendidikan yang dianut. Yang kedua ada asas psikologis, yaitu hal-hal yang mengacu pada aspek psikologis, tahap perkembangan, kebutuhan psikologis anak. Lalu yang ketiga ada asas sosiologis yang mengacu pada gejala sosial dan juga hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan golongan, hubungan individu dengan masyarakat. Lalu yang keempat ada juga asas teknologi atau organisatoris, yaitu mengacu pada perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Model pengembangan kurikulum PAUD. Nah, perkembangan kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada juga model pendekatan proses pengamatan. Lalu yang kedua ada model pendekatan tingkah laku lingkungan. Nah, model yang pertama yaitu pendekatan proses pengamatan, yaitu model ini menganggap bahwa setiap kebutuhan anak dipengaruhi sejak bawaan lahir, namun dapat berubah sesuai dengan lingkungan pembentukan kepribadiannya. Terdapat beberapa aspek dalam pengembangannya, yaitu ada aspek administratif, aspek pendidikan, dan juga aspek evaluasi program. Nah, aspek administratif ini yaitu mengatur tata ruang, bagaimana ruang gerak sang anak dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya yang didesain semenarik mungkin. Lalu yang kedua yaitu aspek pendidikan. Nah, pendidikan peserta didik menggunakan tema-tema yang didasarkan pada minat anak yang diaplikasikan ke dalam beberapa permainan edukatif. Lalu yang ketiga, aspek evaluasi program. Nah, pendekatan proses pengamatan ini dikategorikan berhasil jika peserta didik mengalami kemajuan dalam hal perkembangan baik fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan juga spiritual.
Lalu yang kedua yaitu model pendekatan tingkah laku lingkungan. Nah, model ini menganggap bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa satu tulisan kosong dan tingkah laku positif dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Komponen-komponen ini pendekatannya komponen komponen pendekatan ini yaitu ada 3, sama seperti yang tadi, yaitu ada komponen administratif, komponen pendidikan, dan juga komponen evaluasi program. Nah, jika di administratif komponen ini adalah konsep tata ruang yang disediakan harus bisa menghindarkan peserta didik dari hal-hal yang akan mengganggu ketika belajar. Model pembelajarannya sesuai dengan sarana dan prasarana sebagaimana fungsinya. Lalu yang kedua ada komponen pendidikan. Nah, aktivitas pembelajaran berorientasi pada pencapaian pembelajaran baik secara budaya atau khusus, yaitu dan juga berbagai aktivitas yang dirancang dan dihasilkan oleh guru secara langsung. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada komponen evaluasi program, yaitu model pendekatan ini dianggap berhasil jika pendidik telah mencapai hal belajar sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, begitulah pemaparan konseptual menurut saya di Nilai ini dengan NIM 18621500 dan 1. Terima kasih, selamat menonton. Bye.